Tidak banyak yang berani membahas ini secara jujur. Di banyak ceramah dan media sosial, muncul tuduhan serius. Wali Songo menghapus sholat, lalu menggantinya dengan selamatan, wayang, dan ritual Jawa. Tuduhan ini terdengar tampak meyakinkan, karena dibungkus narasi budaya dan sejarah. Tapi pertanyaannya, apakah benar para wali yang disebut penyebar Islam di Jawa justru merusak rukun Islam itu sendiri? Atau ada fakta sejarah yang sengaja dipelintir? Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin ya robbal alamin. Karena jika tuduhan ini benar, maka seluruh wajah Islam Nusantara hari ini berdiri di atas kesalahan besar. Namun jika ini keliru, maka kita sedang menyaksikan salah satu fitnah sejarah paling berbahaya terhadap Wali Songo. Di suatu titik dalam sejarah Jawa, muncul tuduhan yang hingga hari ini masih bergema. Tuduhan yang pelan, tapi mematikan, bahwa Islam di Jawa tidak pernah utuh. Bahwa sholat sebagai tiang agama pernah dinegosiasikan, dan bahwa para penyebar Islam terbesar di Nusantara justru terlibat di dalamnya. Nama mereka, Wali Songo, di media sosial, ceramah potongan video, bahkan diskusi keagamaan. Tuduhan itu sering diulang. Islam Jawa itu sinkretik. Wali Songo mengganti sholat dengan budaya, selamatan, wayang, dan ritual adat dijadikan pengganti ibadah. Narasi ini terdengar rapih, terlihat logis, dan karena sering diulang, banyak yang mulai mempercayainya. Namun pertanyaannya sederhana dan sangat berbahaya jika diabaikan. Benarkah sholat pernah digantikan? Untuk memahami tuduhan ini, kita harus kembali ke Jawa abad ke-15. Masa ketika Islam belum menjadi mayoritas, masa ketika Hindu-Buddha masih mengakar kuat, dan masa ketika masyarakat Jawa tidak mengenal konsep ibadah 5 waktu seperti dalam Islam. Bagi masyarakat saat itu, agama bukan soal hukum tertulis. Ia adalah tradisi. Ia adalah kebiasaan turun-temurun. Ia menyatu dengan alam, leluhur, dan ritus sosial. Ketika Islam datang, ia tidak datang ke ruang kosong. Ia masuk ke peradaban yang sudah matang. Dan disinilah kesalahpahaman besar bermula. Wali Songo menghadapi dilema yang tidak ringan. Jika mereka memaksakan Islam secara kaku, memutus seluruh tradisi, menghapus seluruh budaya, dan menuntut perubahan instan, maka Islam akan ditolak sebelum sempat dipahami. Namun jika mereka terlalu lunak, Islam bisa kehilangan batas. Pilihan apa yang mereka ambil? Disinilah tuduhan mengganti sholat mulai lahir. Karena Wali Songo tidak langsung memulai dakwah dari hukum. Mereka tidak membuka majelis pertama dengan fikih sholat. Mereka tidak menuntut masyarakat awam untuk langsung hafal bacaan Arab. Mereka memulai dari akhlak, dari tauhid sederhana, dari pengenalan Tuhan yang esa. Dan yang paling sering disalahpahami, mereka menggunakan budaya sebagai pintu masuk, bukan sebagai pengganti ibadah. Wayang dipakai untuk menyisipkan nilai tauhid. Gamelan digunakan untuk menarik massa, bukan untuk ritual ibadah. Selametan dijadikan sarana doa bersama, bukan pengganti sholat 5 waktu. Namun di mata generasi setelahnya, perbedaan ini mulai kabur. Budaya yang semula hanya jembatan, perlahan dianggap tujuan. Dan disinilah konflik muncul. Sebagian kelompok di kemudian hari melihat Islam Jawa lalu berkata, ini bukan Islam murni. Mereka melihat praktik budaya yang masih bertahan tanpa memahami konteks dakwah awalnya. Padahal satu fakta sering diabaikan. Tidak ada satupun catatan sejarah otentik yang menyebut Wali Songo menghapus sholat. Tidak di babat tanah Jawi. Tidak dalam naskah pesantren tua. Tidak dalam tradisi lisan para santri generasi awal. Justru sebaliknya, beberapa wali dikenal sangat keras dalam menjaga sholat. Sunan Ampel mendirikan pesantren dengan disiplin ibadah ketat. Sunan Giri dikenal sebagai penjaga ortodoksi fikih. Sunan Bonang menulis ajaran tasawuf yang tetap berpijak pada syariat. Maka muncul pertanyaan yang lebih jujur. Jika sholat tidak pernah dihapus, lalu dari mana tuduhan ini berasal? Jawabannya menyakitkan. Tuduhan ini lahir dari pembacaan sejarah yang terpotong, dari generasi yang melihat hasil akhir tanpa memahami proses panjang dakwah. Wali Songo tidak mengganti sholat. Mereka menunda tekanan hukum demi menyelamatkan iman. Namun penundaan ini di mata sebagian orang dianggap penghapusan, dan disitulah sejarah mulai dipelintir. Episode ini baru membuka luka lama, karena konflik sesungguhnya belum muncul. Di episode berikutnya kita akan melihat
bagaimana perbedaan pandangan di antara para wali sendiri mulai muncul, dan bagaimana garis tipis antara dakwah dan kompromi nyaris terlewati. Jika Wali Songo memang tidak mengganti sholat, maka pertanyaan berikutnya jauh lebih tajam. Mengapa dakwah mereka nyaris tidak terdengar keras soal hukum Islam? Mengapa sejarah justru mencatat budaya, bukan mimbar? Jawabannya ada pada strategi sunyi, sebuah cara berdakwah yang nyaris tak meninggalkan jejak tertulis, namun dampaknya mengubah Jawa selamanya. Wali Songo paham satu hal penting, masyarakat Jawa abad ke-15 tidak hidup dalam kerangka hukum. Mereka hidup dalam simbol, dalam mitos, laku batin, dan keteladanan. Jika Islam disampaikan sebagai daftar kewajiban kaku, maka ia akan dianggap agama asing, bahkan ancaman. Karena itu, para wali tidak berdiri sebagai hakim. Mereka berdiri sebagai guru hidup. Sunan Ampel memulai dari yang paling dasar, mengajarkan kalimat tauhid secara perlahan, melalui pergaulan, pernikahan, dan pesantren. Ia sadar, sholat tidak akan tegak jika tauhid belum kokoh. Sunan Giri memilih jalur berbeda. Ia membangun sistem pendidikan, permainan anak, tembang dan syair dijadikan sarana menanamkan nilai Islam, bukan untuk mengganti ibadah, melainkan untuk menyiapkan generasi yang kelak siap menerima syariat. Sunan Bonang menyusup ke lapisan batin masyarakat Jawa. Ia memahami dunia rasa, tapa, dan pencarian spiritual. Namun ia memberi batas tegas. Tasawuf tanpa syariat adalah jalan buntu. Ia mengajarkan bahwa sholat bukan sekadar gerakan, tetapi pengikat antara manusia dan Tuhan. Lalu ada Sunan Kalijaga, nama yang paling sering diseret dalam tuduhan sinkretisme. Ia menggunakan wayang, busana Jawa, dan simbol-simbol lokal. Namun satu fakta sering disembunyikan. Sunan Kalijaga tidak pernah menjadikan budaya sebagai ibadah. Budaya hanyalah bahasa. Pesannya tetap Islam. Wayang dipakai untuk menjelaskan perjuangan nafsu dan iman. Tokoh-tokoh Mahabharata dimaknai ulang, bukan disembah, tetapi dijadikan cermin moral. Sunan Kalijaga tahu, masyarakat Jawa tidak akan meninggalkan budayanya dalam satu malam. Tapi, mereka bisa mengubah maknanya. Inilah inti strategi Sunyi Wali Songo, mengislamkan makna, bukan memusnahkan bentuk. Namun strategi ini tidak tanpa risiko. Ketika Islam mulai menyebar luas, dan generasi baru lahir dalam lingkungan muslim, muncul kelompok yang mulai bertanya, apakah kita sudah terlalu jauh berkompromi? Apakah budaya masih boleh dipertahankan? Di mana batas antara dakwah dan penyimpangan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak datang dari luar. Ia muncul di dalam lingkaran dakwah itu sendiri. Dan untuk pertama kalinya, para wali tidak lagi sepenuhnya sejalan. Sebagian mulai menekankan pemurnian, sebagian tetap memilih pendekatan kultural. Perbedaan ini tidak meledak dalam konflik terbuka, tetapi tersimpan rapi dalam sejarah. Sayangnya, generasi setelahnya sering gagal membaca nuansa ini. Apa yang dulu strategi sementara, dianggap ajaran permanen. Apa yang dulu jembatan, dianggap tujuan. Dan dari kesalahpahaman inilah lahir tuduhan besar itu. Seolah-olah sholat pernah dikorbankan. Padahal faktanya lebih kompleks dan lebih manusiawi. Di episode berikutnya, kita akan masuk ke fase yang lebih gelap. Saat masyarakat mulai bingung membedakan Islam dan budaya. Dan tasawuf nyaris melampaui batas. Islam telah menyebar luas di tanah Jawa. Masjid mulai berdiri. Pesantren tumbuh. Kalimat tauhid tak lagi asing di telinga masyarakat. Namun justru di fase inilah masalah baru muncul. Bukan penolakan, bukan permusuhan, melainkan kebingungan. Bagi sebagian masyarakat Jawa, Islam tidak datang sebagai agama baru, tetapi sebagai lapisan baru di atas keyakinan lama. Tradisi tidak ditinggalkan, ritus tetap dijalankan, nama Tuhan berganti, namun laku hidup tak sepenuhnya berubah. Disinilah batas antara dakwah dan distorsi mulai kabur. Tasawuf yang sejak awal digunakan Wali Songo sebagai pintu batin mulai ditafsirkan secara berlebihan. Ajaran tentang Manunggaling Kawula Gusti diterjemahkan secara literal, bukan sebagai kedekatan spiritual, melainkan penyatuan hakiki. Sebagian orang mulai berkata, jika Tuhan sudah di dalam diri, untuk apa sholat? Jika hati sudah bersih, gerakan lahir tak lagi penting. Ucapan-ucapan ini beredar pelan, tak tercatat, namun menyebar dari mulut ke mulut. Dan inilah titik berbahaya. Sholat yang seharusnya menjadi puncak penghambaan, mulai dianggap simbol belaka. Bukan ditinggalkan secara terang-terangan, tetapi dikerdilkan maknanya.
Bagi Wali Songo, ini bukan lagi soal budaya, ini soal akidah. Sebagian wali mulai resah. Mereka melihat tasawuf yang kehilangan pijakan syariat. Mereka melihat laku batin yang merasa cukup tanpa hukum. Sunan Bonang menegaskan, ulang batas. Ia mengingatkan, tidak ada kedekatan sejati dengan Tuhan tanpa tunduk pada perintahnya. Sunan Giri bersikap lebih keras. Ia menolak ajaran-ajaran yang mengaburkan kewajiban sholat. Baginya, Islam harus memiliki struktur yang jelas. Jika tidak, ia akan larut dalam kabut mistik. Namun tidak semua sepakat soal caranya. Sunan Kalijaga yang paling memahami jiwa Jawa melihat bahaya yang sama. Namun ia juga melihat risiko lain. Jika pendekatan berubah terlalu keras, masyarakat bisa menjauh. Perbedaan ini tidak menjadi pertengkaran terbuka. Tidak ada catatan tentang perpecahan besar. Namun ketegangan itu nyata. Para wali kini menghadapi kenyataan pahit. Strategi yang dulu menyelamatkan dakwah kini bisa menjadi celah penyimpangan. Budaya yang dulu menjadi bahasa Islam mulai berbicara dengan maknanya sendiri. Dan disinilah sejarah menjadi sunyi. Tidak ada dekrit, tidak ada pengumuman, hanya upaya perlahan untuk menarik kembali batas yang mulai kabur. Sholat kembali ditegaskan, syariat diperjelas, ajaran tasawuf diberi pagar. Namun proses ini tidak selalu berhasil sepenuhnya. Jejak kebingungan itu tertinggal, dan ratusan tahun kemudian, jejak inilah yang dibaca secara terpotong. Orang melihat praktik budaya yang masih hidup, lalu menyimpulkan, Islam Jawa tidak menekankan sholat, padahal yang terjadi jauh lebih tragis. Sholat justru sedang diselamatkan dari penyimpangan batin. Episode ini menjadi titik balik, karena setelah ini, Wali Songo tidak lagi hanya berdakwah kepada masyarakat, tetapi juga mengoreksi arah Islam Jawa itu sendiri. Di episode berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana para wali mulai mengambil langkah tegas dan bagaimana bayang-bayang konflik besar semakin nyata. Pada titik ini, para wali tidak lagi bisa diam. Apa yang semula hanya kebingungan kecil di masyarakat telah berubah menjadi potensi penyimpangan besar. Islam di Jawa berada di persimpangan. Jika batas tidak segera ditegaskan, maka dakwah yang telah dibangun dengan susah payah akan larut dalam tafsir bebas yang tak terkendali. Maka Wali Songo mulai melakukan sesuatu yang jarang dibicarakan. Sejarah, penegasan garis, bukan dengan pedang, bukan dengan pengumuman keras, melainkan dengan pendidikan, teladan, dan sikap tegas yang sunyi. Sunan Giri berada di barisan paling depan. Ia memperkuat pesantren sebagai benteng syariat. Di sana, sholat tidak ditawar. Waktu-waktu ibadah ditegakkan dengan disiplin. Ajaran tasawuf yang melampaui batas ditolak. Bagi Giri, Islam harus jelas, akidah jelas, ibadah jelas. Jika tidak, umat akan tersesat oleh rasa. Sunan Ampel sejalan dalam prinsip, namun memilih jalur pembinaan yang lebih halus. Ia membangun generasi dai yang paham fikih, tetapi tetap mengerti jiwa masyarakat Jawa. Ampel tahu, memutus budaya secara kasar sama bahayanya dengan membiarkannya tanpa kendali. Sementara itu, Sunan Bonang bergerak di wilayah yang paling rapuh, tasawuf. Ia menulis, mengajar, dan menegur, menegaskan bahwa manunggaling kaula Gusti bukan berarti manusia menjadi Tuhan. Ia adalah bahasa rasa, bukan doktrin akidah. Bonang menarik garis yang jelas. Tasawuf harus tunduk pada syariat. Dan bagaimana dengan Sunan Kalijaga? Disinilah banyak orang keliru membaca sejarah. Kalijaga tidak menolak penegasan syariat. Ia justru ikut menjaga batas. Namun dengan cara yang berbeda, ia menyadari masyarakat Jawa tidak bisa diputus dari budayanya begitu saja. Jika budaya dicabut paksa, yang tumbuh bukan Islam, melainkan penolakan. Maka Kalijaga mengubah strategi. Wayang tetap dimainkan, tetapi maknanya dipersempit. Simbol-simbol lama dikosongkan dari unsur pemujaan. Yang tersisa hanyalah pesan moral dan tauhid. Budaya dikembalikan ke tempatnya sebagai sarana, bukan ibadah. Namun lengka-lengka ini tidak selalu terlihat dari luar. Tidak spektakuler, tidak tercatat dalam satu dokumen besar. Akibatnya, generasi setelahnya hanya melihat sisa-sisa bentuk tanpa mengetahui garis yang telah ditarik dengan susah payah. Mereka melihat selamatan tanpa tahu bahwa sholat tetap ditegakkan. Mereka melihat wayang tanpa tahu bahwa ia bukan pengganti ibadah. Dan dari celah inilah tuduhan sejarah lahir. Seolah-olah Wali Songo membiarkan syariat larut. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Mereka menyelamatkan Islam dari dua ekstrem.
pemaksaan dan pembiaran. Episode ini menandai berakhirnya fase kompromi awal. Setelah ini, Islam Jawa memasuki fase yang lebih matang, namun juga lebih rentan terhadap konflik terbuka. Karena ketika batas sudah jelas, akan selalu ada yang menolak. Di episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana ketegangan ini meningkat dan bagaimana para wali diuji oleh keadaan yang jauh lebih keras. Menarik garis selalu punya konsekuensi, dan bagi Wali Songo, konsekuensi itu akhirnya datang ketika syariat mulai ditegaskan, ketika sholat kembali ditempatkan sebagai pusat ibadah. Tidak semua pihak menerima dengan lapang dada. Sebagian masyarakat merasa asing, sebagian lain merasa kehilangan. Budaya yang selama ini mereka anggap sakral kini dikosongkan dari makna lama. Bagi mereka, ini bukan sekadar perubahan agama, tetapi kehilangan identitas. Maka penolakan pun muncul, bukan dalam bentuk perang besar, melainkan bisik-bisik, sindiran, dan jarak sosial yang perlahan terbentuk. Di beberapa tempat, masyarakat mulai berkata, para wali sekarang terlalu keras. Islam mulai mematikan budaya. Dulu ajaran ini lembut, sekarang menuntut. Tekanan ini terasa nyata. Para wali menyadari satu hal pahit. Mereka kini disalahpahami dari dua arah. Oleh yang menuduh terlalu lunak, dan oleh yang merasa terlalu ditekan. Sunan Kalijaga berada di posisi paling sulit, karena ia yang paling dekat dengan rakyat. Ia mendengar langsung keluhan mereka. Melihat wajah-wajah yang dulu ramah, kini ragu. Namun ia juga tahu, jika ia mundur, garis yang sudah ditegaskan akan kabur kembali. Kalijaga tidak menyerah. Ia tidak menghapus budaya, tetapi ia memperjelas batasnya. Ia mengajarkan sholat melalui keteladanan, bukan perdebatan. Ia hadir di tengah rakyat, namun tidak larut dalam ritus lama. Sementara itu, Sunan Giri menghadapi ujian lain. Sebagai figur otoritas keagamaan, ia berhadapan dengan kelempok-kelempok yang mengklaim jalan batin tanpa syariat. Giri menolak keras. Ia mengingatkan bahwa Islam bukan sekadar rasa, tetapi juga ketaatan. Penolakan pun mengeras. Beberapa kelompok memilih menjauh, sebagian tetap bertahan namun dengan sikap setengah hati. Dakwah tidak lagi mudah. Disinilah keteguhan Wali Songo diuji. Apakah mereka akan melonggarkan kembali syariat demi menjaga jumlah pengikut? Ataukah tetap berdiri meski kehilangan dukungan? Jawaban mereka senyap, namun tegas. Sholat tidak ditawar, tauhid tidak dikompromikan. Budaya boleh hidup selama tidak melampaui batas. Namun ujian ini menyisakan luka. Karena tidak semua orang kembali, tidak semua menerima. Jejak-jejak penolakan ini tertinggal dalam ingatan kolektif. Dan ratusan tahun kemudian, jejak inilah yang dibaca secara keliru. Orang melihat adanya jarak antara Islam Jawa dan fikih formal, lalu menyimpulkan, sholat memang tidak ditekankan sejak awal. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Sholat ditegakkan justru saat dakwah menjadi paling sulit. Episode ini menjadi pemanasan menuju titik balik besar. Karena setelah ini, peristiwa-peristiwa mengejutkan akan mengubah arah dakwah selamanya. Setelah penolakan dan kebingungan panjang, datanglah fase yang tidak pernah direncanakan, namun justru menentukan segalanya. Islam di Jawa mulai menemukan bentuknya sendiri. Bukan Islam yang larut dalam budaya, dan bukan pula Islam yang memusnahkan tradisi, melainkan Islam yang berdiri dengan kaki sendiri. Titik balik ini tidak ditandai satu peristiwa besar. Tidak ada tanggal pasti, tidak ada pengumuman resmi. Ia terjadi perlahan, namun dampaknya terasa kemana-mana. Pesantren mulai melahirkan generasi baru. Generasi yang tidak lagi asing dengan sholat. Generasi yang mengenal fikih dasar, namun tetap hidup dalam budaya Jawa. Mereka inilah buah dari strategi panjang Wali Songo. Sholat tidak lagi diperkenalkan sebagai beban. Ia menjadi kebiasaan, bagian dari ritme hidup sehari-hari. Budaya tetap ada, tetapi tidak lagi menuntut ketaatan religius. Ia berubah menjadi adat sosial, bukan sarana keselamatan spiritual. Inilah perubahan paling penting dan paling sering diabaikan. Selamatan tidak lagi dipahami sebagai ritual wajib agama, melainkan sebagai doa bersama. Wayang tidak disakralkan, melainkan dijadikan hiburan dan pelajaran moral. Namun perubahan ini menimbulkan efek tak terduga. Sebagian orang yang dulu menolak penegasan syariat mulai merasa tersisih. Mereka kehilangan posisi simbolik. Pengaruh mereka memudar. Sebaliknya, muncul otoritas baru. Para santri, para guru agama, pesantren,
Islam tidak lagi bergantung pada karisma wali semata. Ia memiliki struktur, sistem, regenerasi. Dan disinilah peran Wali Songo perlahan berubah. Mereka tidak lagi sekadar perintis. Mereka menjadi penjaga arah. Namun perubahan besar selalu menyisakan bayangan. Di beberapa tempat, ajaran lama belum sepenuhnya ditinggalkan. Tasawuf ekstrem masih bertahan di pinggiran. Budaya lama tetap dipahami secara sakral oleh sebagian kecil masyarakat. Inilah warisan ambigu yang kelak memicu salah tafsir sejarah. Generasi jauh setelah Wali Songo melihat dua wajah Islam Jawa, yang taat syariat di pesantren dan yang kental budaya di masyarakat. Tanpa konteks, mereka mengira keduanya lahir dari ajaran yang sama. Padahal kenyataannya, yang satu adalah hasil penegasan, yang lain adalah sisa transisi. Titik balik ini seharusnya menjadi akhir tuduhan, namun justru menjadi awal kesalahpahaman panjang. Karena ketika para wali satu persatu wafat, yang tersisa hanyalah jejak, dan jejak tanpa pemandu mudah disalahartikan. Episode ini membawa kita ke ambang konflik terbesar. Bukan lagi soal strategi dakwah, tetapi soal warisan. Di episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana warisan ini diperdebatkan, dan bagaimana nama Wali Songo mulai diperebutkan tafsirnya. Setelah para wali wafat, sejarah tidak menjadi tenang. Ia justru menjadi medan perebutan, bukan perebutan kekuasaan, melainkan perebutan makna. Islam Jawa kini memiliki dua wajah yang sama-sama mengklaim warisan Wali Songo. Yang satu berdiri di pesantren, menjaga sholat, fikih, dan disiplin ibadah. Yang lain hidup di masyarakat dengan tradisi, ritus sosial, dan simbol budaya. Keduanya hidup berdampingan, namun tidak selalu saling memahami. Sebagian kelompok mulai berkata, Islam sejati adalah yang murni dari budaya. Mereka melihat tradisi Jawa sebagai sisa masa lalu yang seharusnya ditinggalkan. Di sisi lain, muncul suara berlawanan. Islam Nusantara adalah Islam budaya. Mereka mengangkat nama Wali Songo, seolah-olah para wali mengajarkan fleksibilitas tanpa batas. Nama Wali Songo kini tidak lagi sekadar dikenang. Ia diperebutkan. Masing-masing pihak mengutip potongan sejarah yang menguntungkan narasinya. Yang satu mengingat pesantren dan sholat, yang lain mengingat wayang dan selamatan. Yang dilupakan adalah konteks. Para wali tidak pernah bermaksud mewariskan perpecahan. Mereka mewariskan strategi sementara yang kemudian dibekukan menjadi identitas permanen. Dan disinilah konflik meledak. Di berbagai masa, kelompok-kelompok keagamaan mulai saling menuduh. Ada yang menuding bid'ah, ada yang menuding anti budaya, ada pula yang menuduh sesat. Sholat kembali menjadi simbol perdebatan, bukan karena ditinggalkan, melainkan karena dijadikan alat pembeda. Padahal dalam praktik nyata, umat Islam Jawa tetap sholat, masjid penuh, azan berkumandang. Namun narasi yang berkembang berkata lain. Sejarah tidak lagi dibaca sebagai proses, melainkan sebagai senjata ideologis. Sunan Kalijaga menjadi figur paling kontroversial. Sebagian mengangkatnya sebagai wali budaya, sebagian lain mencurigainya sebagai simbol kompromi berlebihan. Padahal Kalijaga justru berdiri di tengah, menjaga batas yang paling sulit dijaga. Disinilah ironi terbesar muncul. Wali Songo yang dulu bersatu menghadapi tantangan dakwah, kini dipecah oleh tafsir generasi setelahnya. Dan dari perpecahan tafsir inilah tuduhan paling ekstrem lahir. Wali Songo mengganti sholat dengan ritual budaya. Tuduhan ini bukan lahir dari fakta, melainkan dari konflik identitas. Ia digunakan untuk memenangkan perdebatan, bukan untuk memahami sejarah. Episode ini adalah puncak ketegangan narasi. Namun, belum klimaks. Karena di episode berikutnya, kita akan membedah tuduhan itu secara langsung satu persatu dan melihat apakah ia benar-benar berdiri di atas bukti. Inilah titik yang paling ditunggu dan paling dihindari. Karena disinilah tuduhan besar itu tidak lagi disikapi dengan emosi, melainkan dengan fakta. Tuduhan pertama berbunyi, Wali Songo mengganti sholat dengan selamatan. Namun ketika kita mencari bukti sejarah, tidak ada satupun naskah otentik yang menyebut selamatan sebagai pengganti sholat. Tidak di Babat Tanah Jawi, tidak di Serat Wali, tidak dalam tradisi pesantren tua. Selamatan dicatat sebagai ritus sosial, doa bersama, ungkapan syukur, bukan ibadah wajib. Jika selamatan benar-benar menggantikan sholat, maka di mana masjid-masjid awal Jawa? Mengapa pesantren tumbuh bersamaan dengan Islamisasi? Tuduhan kedua, Wali Songo membolehkan meninggalkan sholat demi budaya. Sekali lagi, bukti tidak mendukung. Sunan Ampel
dikenal dengan disiplin sholatnya. Pesantrennya justru menjadi pusat pengajaran fikih. Sunan Giri dihormati sebagai otoritas hukum Islam. Fatwanya dirujuk hingga luar Jawa. Sunan Bonang menulis ajaran tasawuf yang selalu menempatkan syariat sebagai dasar. Tidak ada satupun ajaran yang membolehkan meninggalkan sholat. Lalu mengapa tuduhan ini terus hidup? Karena budaya terlihat. Sholat tidak selalu tampak. Orang melihat wayang, namun tidak melihat sholat subuh di pesantren. Orang melihat selamatan, namun tidak melihat jamaah Isya di langgar kecil. Yang tampak lalu dianggap dominan. Tuduhan ketiga yang paling ekstrem. Islam Jawa sejak awal tidak menekankan sholat. Ini adalah kekeliruan metodologis. Islamisasi adalah proses. Ia tidak serentak. Ayat penekanan awal pada tauhid dan akhlak bukan berarti penghapusan sholat, melainkan tahapan dakwah. Seperti seorang guru yang tidak langsung memberi ujian berat pada murid baru. Fakta sejarah justru menunjukkan semakin Islam menguat, semakin tegas syariat ditegakkan, budaya dipersempit maknanya, tasawuf diberi pagar. Sholat ditegaskan ulang, maka tuduhan penggantian sholat gugur dengan sendirinya. Yang terjadi bukan penggantian, melainkan transisi. Namun fitnah lebih mudah hidup daripada penjelasan panjang. Karena fitnah menawarkan jawaban sederhana untuk sejarah yang rumit. Episode ini seharusnya mengakhiri perdebatan. Namun masih ada satu pertanyaan penting. Jika tuduhan ini salah, mengapa ia terus diulang hingga hari ini? Jawabannya ada di episode berikutnya. Saat kita melihat bagaimana narasi ini diwariskan, dan mengapa ia begitu efektif memecah umat, mengapa fitnah ini terus hidup. Jika tuduhan terhadap Wali Songo begitu rapuh secara sejarah, maka satu pertanyaan tersisa, dan justru paling penting, mengapa ia tidak pernah mati? Jawabannya tidak sederhana, karena fitnah ini tidak hidup dari fakta, melainkan dari fungsi. Pertama, fitnah ini hidup karena konflik identitas. Sebagian umat ingin Islam yang sepenuhnya formal. Sebagian lain ingin Islam yang sepenuhnya kultural. Nama Wali Songo menjadi alat legitimasi. Dengan menuduh para wali mengganti sholat, satu pihak bisa membatalkan warisan pihak lain tanpa perlu berdialog panjang. Fitnah menjadi jalan pintas. Kedua, fitnah ini hidup karena sejarah yang tidak utuh diajarkan. Banyak orang mengenal Wali Songo hanya dari cerita populer, bukan dari konteks zamannya. Mereka melihat hasil akhir tanpa mengetahui proses berdarah-darah saat proses dakwah. Mereka membaca simbol tanpa memahami strategi. Akibatnya, budaya dianggap ajaran, transisi dianggap tujuan. Ketiga, fitnah ini hidup karena mudah diviralkan. Kalimat Wali Songo mengganti sholat lebih menggugah emosi daripada penjelasan sejarah sepanjang ini. Di era potongan video, narasi ekstrem selalu menang. Dan yang paling menyedihkan, fitnah ini hidup karena umat jarang mengoreksinya. Kita lebih sering marah daripada menjelaskan. Lebih sering membantah daripada mendidik. Padahal diam adalah ruang subur bagi kesalahpahaman. Wali Songo tidak meninggalkan kita dengan agama yang lemah. Mereka meninggalkan fondasi, masjid, pesantren, tradisi keilmuan, dan budaya yang sudah dijinakkan maknanya. Jika sholat benar-benar pernah diganti, maka tidak mungkin Islam Jawa bertahan hingga ratusan tahun dengan struktur sekuat ini. Fitnah ini bertahan karena kita lupa satu hal penting. Sejarah bukan untuk memenangkan debat, tetapi untuk menjaga kebijaksanaan. Episode ini menenangkan konflik, namun cerita belum selesai. Karena pada akhirnya kita harus menjawab pertanyaan terakhir, bukan tentang Wali Songo, tetapi tentang kita hari ini. Warisan sejati Wali Songo dan tanggung jawab kita pada akhirnya. Pertanyaan terpenting bukan lagi tentang Wali Songo, bukan pula tentang selamatan, wayang, atau budaya Jawa. Pertanyaan terakhir justru mengarah ke satu titik yang lebih sunyi dan lebih jujur. Apa yang kita lakukan terhadap warisan itu hari ini? Wali Songo telah lama wafat. Mereka tidak bisa lagi membela diri, tidak bisa meluruskan tafsir, tidak bisa menjelaskan konteks. Yang tersisa hanyalah jejak. Dan manusia-manusia setelahnya yang bebas menafsirkan jejak itu sesuai kepentingannya. Dan disinilah ujian kita dimulai. Warisan terbesar Wali Songo bukan wayang, bukan gamelan, bukan selamatan. Warisan terbesar mereka adalah keseimbangan. Keseimbangan antara tauhid dan budaya, antara syariat dan kebijaksanaan, antara ketegasan iman dan kelembutan dakwah. Mereka tidak pernah mengajarkan Islam yang memusuhi realitas. Dan mereka juga tidak pernah mengajarkan Islam yang larut tanpa batas. Sholat tiang
agama tidak pernah diganti. Ia justru dijaga agar bisa tumbuh di tanah yang sebelumnya asing baginya. Wali Songo memahami satu hal yang sering kita lupakan. Iman tidak bisa dipaksa, tetapi juga tidak boleh dikaburkan. Mereka menunda tekanan hukum, bukan untuk menghapusnya, melainkan agar ia diterima dengan kesadaran. Sayangnya, generasi setelahnya sering hanya mewarisi bentuk, tanpa mewarisi hikmah. Sebagian membekukan budaya, lalu menyebutnya agama. Sebagian lain membekukan hukum, lalu melupakan kebijaksanaan. Dan di tengah tarik-menarik itu, nama Wali Songo dijadikan tameng, dijadikan senjata. Bahkan dijadikan alat saling meniadakan. Padahal, jika para wali bisa berbicara hari ini, barangkali mereka tidak akan berdebat panjang. Mereka hanya akan bertanya, apakah sholatmu tegak? Apakah akhlakmu hidup? Apakah Islam membuatmu lebih rendah hati atau lebih sombong? Karena bagi mereka, Islam bukan soal menang narasi, tetapi soal menyelamatkan manusia. Fitnah Tenteng mengganti sholat tidak berbahaya karena salah secara sejarah. Ia berbahaya karena memutus kita dari teladan dakwah yang bijak. Ia membuat kita memilih ekstrem, padahal Wali Songo memilih jalan tengah, jalan yang paling sulit. Hari ini, tantangannya tidak jauh berbeda. Islam kembali hidup di tengah budaya, di tengah media, di tengah perbedaan. Dan pertanyaannya sama, apakah kita akan memaksa atau mengajak dengan hikmah? Apakah kita akan menjaga syariat tanpa merendahkan yang belum sampai? Atau justru mengorbankan prinsip demi diterima? Wali Songo telah memberi jawabannya, bukan lewat pidato, melainkan lewat jejak panjang sejarah. Mereka membuktikan Islam bisa tegak tanpa kekerasan, budaya bisa hidup tanpa disembah, dan sholat bisa menjadi pusat hidup tanpa harus dijadikan alat tuduhan. Maka tugas kita hari ini sederhana, namun berat. Menjaga sholat tanpa memfitnah sejarah, menjaga budaya tanpa mengaburkan akidah, dan menjaga perbedaan tanpa saling meniadakan. Karena ketika kita gagal melakukan itu, yang rusak bukan nama Wali Songo, melainkan wajah Islam itu sendiri. Dan mungkin itulah pelajaran terakhir yang ingin mereka wariskan. Jika kamu menyukai sejarah ini, jangan lupa subscribe dan tonton video lainnya di History Indonesia.